Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, kedengaran suara saya? Terdengar baik sekali. Jelas, Mbak. Very good. Jelas sekali. Mohon maaf, masih Ya. di luar Oh, Jakarta. pantesan. Kalau saya nggak bisa mengecek WA segala macam, tadi lagi nyetir sayanya. Tapi sekarang Bapak di rumah kan? Oke. Ya, pulang itu tadi, ya kena hujan, jadi apa namanya, nggak bisa ke mobil gitu, nggak bawa payung pulang. Iya. Oke, kita mulai saja ya. Pak Yusuf boleh di record ya Pak Yusuf ya? Pak Yusuf ada udah. Ada yang record? Siapa yang record? Pak Yusuf boleh di record ya? Oke. Beliau lagi kurang sehat. Ya, silakan Pak Yusuf. Oh ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Anis. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan selamat malam juga buat Pak William. Senang sekali bisa berjumpa pada malam hari ini ya. Saya kira malam hari ini sungguh istimewa karena kita mendapatkan sharing dari Pak William yang akan membagikan ilmunya yang menurut saya salah satu ilmu yang sangat luar biasa ya. Menjual tanpa ditolak. Wih, keren kan? Menjual tanpa ditolak. Teman-teman, sebelum saya memperkenalkan Pak William sebagai pembicara kita malam hari ini, saya ingin berbagi sejenak ya. Ketika saya ketemu Mbak Cici tahun lalu untuk urusan AFC. Ya, saya dengan Mbak Anis adalah murid dari Mbak Cici ya. Bagi teman-teman yang nggak kenal, mohon maaf karena beliau tahun lalu sudah meninggalkan kita ya. Tetapi salah satu bukti bagaimana kehebatan dari seorang Mbak Cici itu adalah saya pribadi. Ya, dan meskipun waktu itu saya belum pernah mendengar istilah menjual tanpa ditolak, itu saya kira Mbak Cici adalah salah satu contoh seorang sales yang kalau dia jualan itu ya, itu prinsip menjual tanpa ditolak itu benar-benar terjadi tuh Pak William. Dan contohnya adalah saya ketika diajak ketemu sama dia gitu ya, dia cerita macam-macam gitu ya kan, kemudian dia apa itu namanya, menggali kebutuhan saya, menanyakan situasi saya, bagaimana perkembangan. Kebetulan tahun lalu itu Pak William tahu ya, sama-sama kita berada di dalam satu apa namanya, satu platform di mana kita bisa mendapatkan income yang luar biasa ya. Nah, ketika di dalam apa itu situasi pada waktu itu kami makan-makan gitu ya di sebuah restoran gitu ya, beliau nggak menyinggung sama sekali mengenai AFC dalam proses mendekati saya. Pada waktu itu sebetulnya tujuan beliau adalah menawarkan AFC gitu, tetapi tidak ada satupun apa ya, tidak ada satupun penjelasan ataupun menyinggung tentang AFC. Hanya dari cerita-cerita itu dia tahu bahwa saya itu adalah pengguna AFC itu sudah lama ya, sudah sejak 2 tahun lebih gitu saya meminum, dan memang pada waktu itu sudah habis Pak William. Saya sudah menyelesaikan apa itu 12 box saya, 12 box dari istri saya itu, kemudian ada tambah lagi 6 box anak saya gitu. Itu karena panjang kan 2 tahun lebih gitu. Jadi sudah habis gitu. Nah, ketika bertemu dengan beliau itu, jadi dia tahu kondisi saya bahwa saya sudah kehabisan produk tersebut dan saya tidak menjalankan bisnisnya gitu. Nah, ketika sudah di ujung akhir, Pak, dia hanya tembak saya dengan satu pertanyaan sales. Ya, pertanyaan sales. Saya juga orang sales dan saya mengajarkan ilmu menjual juga gitu. Cuma memang pada waktu itu belum ada istilah menjual tanpa ditolak, teman-teman. Nah, apa yang diajukan pertanyaannya? Dia cuma ngomong gini, apa itu sesuatu istilah yang jarang ya disampaikan kepada seseorang gitu, yaitu dia manggil saya dengan kata bos. Bos Hendrikus gitu. Itu sudah mau berpisah tuh. Bos Hendrikus gitu. Wah, langsung hati saya kan berbunga-bunga tuh dipanggil bos ya kan. Bos Hendrikus, income yang luar biasa Bapak dapatkan itu ya kan. Sekarang Bos Hendrikus
mau beli Subarasi dan Utsukushi mau 12 box atau 6 box. Nah, itu saya tahu itu pertanyaan untuk closing ya kan. Kalau udah belajar closing saya tahu itu pertanyaan closing, tapi dari gaya beliau memanggil saya bos, bos Hendrikus, kemudian mau pilih diamond atau safir ya kan, 12 box atau 6 box itu kan pilihan gitu ya kan. Ya saya jadi apa ya, langsung selain perasaan bangga juga sudah langsung tidak enak hati gitu. Saya bilang, ya saya ambil 6 box saja, ambil 6 box saja gitu. Jadi pada hari ketemu dengan Mbak Cici itu saya menjadi apa ya? Menjadi bukan menjadi member, karena member saya sudah jadi member 2 tahun yang lalu kan, tapi saya membuka akun satu lagi Safir di bawah Mbak Cici gitu, Safir, kemudian nggak lama 2 minggu kemudian saya jadikan itu diamond lagi gitu. Dan kemudian bulan berikutnya saya beli lagi 1 diamond buat istri saya. Ya, jadi dengan Mbak Cici itu menjual tanpa ditolak itu benar-benar terjadi. Dan saya kira pengalaman saya dengan beliau itu adalah salah satu contoh saja. Kenapa? Karena saya mendengar cerita dari Mbak Anis ya, bagaimana beliau setiap dia ketemu dengan orang itu Pak William kebanyakan diamond itu cepet banget itu. Ya makanya Mbak Cici apa itu akunnya menjadi begitu cepat berkembang ya, dan hari ini anak-anak beliau bisa menikmati hasil jerih lelah daripada almarhumah Mbak Cici, sehingga posisi dia terakhir berapa waktu yang lalu itu menjadi toreda, itu yang menikmati adalah ahli warisnya yaitu anak-anaknya ya. Nah, itulah salah satu apa itu cara untuk menjual tanpa ditolak gitu ya. Tapi nanti kita akan dengarkan bagaimana sesungguhnya menjual tanpa ditolak. Kita sangat bersyukur malam hari ini karena walaupun Pak William belum pernah bertemu dengan Mbak Cici dan saya belum pernah mempertemukan mereka. Andaikan Mbak Cici masih hidup, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Karena ilmu yang akan disampaikan oleh Pak William itu ternyata sudah diterapkan oleh guru kami yang namanya Mbak Cici. Dan teman-teman, saya mau kasih tambahan gini deh, dengar dulu cerita Pak William, nanti sharing dari saya yang luar biasa sekali, di mana saya berhasil closing dengan satu bank ya untuk training saya. Itu juga saya memakai ilmu Pak William yaitu menjual tanpa ditolak. Nah teman-teman, sebelum Pak William ambil alih ya, sedikit informasi, saya dengan Pak William ini adalah teman ya, teman baik bahkan ya, dalam terutama dalam tahun-tahun belakangan ini. Kami sesama trainer sebetulnya ya. Saya lebih menjadi trainer ditambah dengan apa itu profesi coach gitu, karena saya mengambil coach profesional gitu ya. Nah, sedangkan teman saya Pak William ini dia selain trainer dia juga adalah writer gitu, pengarang buku, dan bukunya itu udah banyak banget. Oke. Meskipun kami dengan latar belakang yang agak berbeda ya, tetapi Pak William ini mempunyai pengalaman kerja yang luar biasa sekali. Saya tidak ingat semua, tetapi yakinlah bahwa Pak William ini dulu bekerja itu di banyak company gitu ya, di banyak company sampai kepada posisi yang tinggi di beberapa perusahaan itu ya. Nah, sekarang beliau itu sudah 100% menjadi seorang trainer profesional. Dan saya tahu bahwa dalam keadaan pandemik yang masih terjadi hari ini pun, justru Pak William mendapatkan proyek yang luar biasa gitu. Salah satunya adalah ilmu yang akan di-sharingkan kepada kita malam hari ini, yaitu menjual tanpa ditolak. Saya sendiri bingung ya, kenapa Pak William, saya dan Pak William sama-sama trainer ya, tapi Pak William itu kok ketika tahun lalu pandemi itu bisa jualan luar biasa sekali gitu ya, karena yang ditawarkan adalah menjual tanpa ditolak gitu ya. Oke lah, jadi saya belajar ilmu Pak William, saya sekarang sudah paham, sudah mengerti, dan saya menerapkan ilmu itu, dan beneran teman-teman itu benar-benar oke banget ya. Nah baik, tanpa lebih lanjut lagi ya, jadi saya serahkan kepada Pak William untuk memberikan suatu kerangka dulu. Hari ini kan basic ya, jadi kerangka besarnya dulu. Nah, nanti setelah itu nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi. Silakan Pak William. Mari teman-teman kita sambut Pak William Wiguna. Thank you. Thank you Pak Hendrikus. Ini sebenarnya sebuah kehormatan ya bagi saya sendiri untuk bisa sharing, karena memang pada dasarnya hidup itu
Ya, cuman satu-satunya yang terbaik adalah kita sharing, teman-teman. Jadi kalau nanti hari ini kita akan sharing, saya berharap ini bisa membuka mata kita bahwa begitu banyak orang membutuhkan kita. Nah, seringkali yang kita terjadi, kita salah training, ya. Salah training, contoh yang paling gampang ya. Saya akan kasih sebuah contoh real, namanya role play ya. Saya minta Anda masing-masing menjawab ya. Jadi nanti setelah Anda menjawab 10 orang, saya akan lanjut ya. Saya tidak ingin bahwa ini hanya sekedar didengar. Karena ada kaget. Siapa yang sebenarnya menolak Anda sesungguhnya? Baik ya, kita akan mulai dengan satu sesi ya. Saya akan bikin ringkasan karena saya sangat menghormati Bu Anis ya sebagai leader kita di AFC. Sementara juga saya berharap kita punya kesempatan mengajar atau juga mengajak orang itu long term. Anda jangan mundur ya kalau waktunya belum tiba. Tapi juga Anda tidak perlu harus jadi kayak Colonel Sanders, harus coba 10.000 kali baru berhasil. Karena cuma adanya satu orang doang yang seperti itu di seluruh dunia. Jadi janganlah pernah kita membandingkan diri kita pada orang lain. Tapi ingat sekali lagi, aset yang terbesar dan milik kita adalah teman. Ya, karena kalau Anda lihat ya, sebagai survei singkat saja ya teman-teman ya, ada nggak harusnya kalau Anda punya bisnis, Anda harusnya temannya tambah banyak atau tambah sedikit? Nah, ya faktanya ketika Anda lihat ada sebuah perusahaan mengangkat Anda, ya, saya to the point aja deh ya, kalau mengetahui bahwa Anda perusahaannya bekerja di salah satu agen asuransi ya, atau di perusahaan MLM, kira-kira kalau Anda bagikan kartu nama Anda kehilangan teman atau teman Anda bertambah banyak? Silakan jawab di chat box. Saya mau Anda sebagai leader ataupun juga sebagai orang-orang yang bergerak di bidang pemasaran, saya tanya dengan jujur, kalau Anda menjelaskan diri Anda pada orang lain, ya entah Anda sebagai anggota MLM atau Anda sebagai leader salah satu agen asuransi ya, Anda kan bisa lihat contoh dengan teman-teman, ketika Anda bagikan kartu nama Anda atau Anda jelaskan diri Anda kira-kira temannya tambah banyak atau kehilangan teman? Silakan ditulis dulu di chat box. Jadi jujur ya, ketika Anda bagikan kartu nama, misalnya ya, Anda sebagai agen asuransi perusahaan A, Anda bagikan tuh, ya. Kira-kira dalam grup WhatsApp Anda banyak yang empati dengan Anda atau Anda dikejar-kejar, atau Anda malah kehilangan teman. Nah ya, jadi bagi Anda yang merasa teman malah bertambah banyak setelah Anda bagi kartu nama, Anda mungkin nggak boleh ikut training hari ini, ya, karena Anda udah hebat sekali. Tapi bagi Anda yang jujur telah mendapatkan seperti ini yang saya ingin jelaskan pada Anda. Ya, karena saya kebetulan, ya, kami ini memberikan sebuah pelatihan pada salah satu perusahaan yang MLM maupun juga di bidang insuran yang terbesar di Indonesia. Ya, saya nggak perlu sebut namanya. Dan salah satu kesalahan utama mereka adalah ini. Ya, kita harusnya tujuannya sebagai leader membantu tim yang kita rekrut agar mereka bisa bangga punya teman makin banyak. Tapi betapa kagetnya ketika kita kasih mereka jalan-jalan yang sudah dibuat, kaget mereka kehilangan teman ya, bahkan ada yang di WhatsApp, hati-hati ya, si A anggota MLM ini loh ya, si A si B itu loh agen asuransi. Jadi bagaimana coba, harusnya kan dalam logika seorang bisnismen ya, itu harusnya orang bicarakan agar orang kemudian beli dari dia dong, akhirnya Anda dapat pelanggan. Jadi mulut pelanggan ini akan menambah pelanggan kita yang lainnya. Nah, jadi hari ini akan saya bongkar ya. Dan memang ini sesi awal ya. Saya harap kalau Anda yang serius, Anda akan lihat betapa dalamnya ya alam bawah sadar kita telah diselewengkan. Ya, terima kasih yang sudah menjawab chatbox ya. Dan saya berharap bahwa ini benar-benar ilmu, bukan sekedar lagi motivasi yang dimana Anda lupa. Ya, saya akan kasih nanti bagaimana training itu agar Anda mengerti dan Anda tidak boleh lagi lupa seumur hidup. Ya, yuk kita mulai ya. Saya akan share salah satu bahan saya ini, saya akan lompat-lompat ya karena saya melihat bahwa tempat ini adalah tempat yang terbaik ya, di mana ownernya. Sebelum mulai Pak, ada Ibu Suti mengangkat tangan, barangkali ada yang mau ditanyakan oleh Ibu Suti. Oh, Bu Suti silakan. Ibu Suti apakah mau bertanya atau mau menanggapi sesuatu, mengangkat tangan, kenapa? Kalau boleh chatting aja Pak, nanti biar Pak Hendrikus yang kontrol lalu lintas ya. Oke.
Oke ya, kita akan mulai langsung di sini. Ya, Bapak Ibu, saya akan ambil sekilas dulu ya bahan utama beberapa hal supaya nanti Anda tidak buang-buang waktu ya. Anda lihat baik-baik di sini ya. Bahwa ketika Anda, silakan Bu Suti. Aduh. Maaf tadi kepencet Pak William, maaf Pak. Oke ya. Oke teman-teman, karena waktunya sangat singkat ya, tolong Anda tulis di chat box nanti biar moderator yang akan memberikannya. Sekali lagi waktunya singkat ya. Saya biasanya memberikan kesempatan ini agar Anda langsung tahu dan ada yang bertanya nggak apa-apa ya, bisa langsung lihat chat box. Perhatikan baik-baik ya. Teman-teman, ini sangat penting banget ya ketika Anda nanti membantu teman agar dia jangan trauma. Ya, karena kalau sampai Anda tidak mengerti bahwa menjual itu adalah karena memberikan ide kita. Nah, artinya apa? Ada yang namanya ide Anda yang original yang orang cari. Ya, kita lihat contoh seperti ini. Ya, ketika Anda belajar dalam training, ya seringkali kita terjebak di angka-angka ini. Ya, kalau Anda hanya ngopi paste ya atau cuma sampai demonstration itu cuma 30%. Maka jangan kaget ya orang habis training itu ya itu kayak hot chicken shit ya. Anda bisa terjemahkan di kata-kata itu. Ya, makanya saya bilang pada hari ini ya, tolong jangan sampai Anda itu cuma panas-panas tahi kotoran ayam. Ya. Nah, dengan demikian Anda belajar bahwa kita akan ajak orang agar mereka mengerti dan kita training mereka yang sebenarnya adalah waktu kita ngajar. Nah, jangan sampai apa yang kita ajar itu berulang-ulang. Kita lihat contoh seperti ini Bapak Ibu. Kata-kata ini penting sekali. Ya, boleh nggak pakai mic semuanya baca sampai telinga Anda mendengar? Ada yang aneh nggak kata-kata ini? Yuk, silakan yuk. Orang benci disuruh membeli, akan tetapi mereka sangat senang membeli. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa perhatikan baik-baik ya. Sebenarnya faktor kita menjual itu karena banyak orang yang suka belanja. Jadi jangan sampai kita mempersulit di mindset kita bahwa ada trik-trik tertentu ya. Apalagi kata-kata trik itu saya sebenarnya kalau Anda terjemahkan arti trik ya. Itu bahasa Indonesianya adalah akal-akalan. Jadi Anda pikir konsumen kita itu korban. Ya, bahasa trik itu biasanya dipakai untuk tukang sulap. Nah, jadi artinya kalau Anda ketemu orang, Anda harus berpikir bahwa mereka ini senang belanja. Ini artinya apa? Orang akan senang belanja pada orang yang dia senang. Makanya Anda bisa lihat ya, bukan masalah harga barangnya mahal atau murah. Tapi memang ada jodohnya. Ya, setiap orang punya jodoh. Nah, Anda ini harus mengerti bahwa saya punya jodohnya siapa itu karena memang ada Tuhan sudah desain jodohnya saya karena ada orang yang senang belanja dengan diri Anda. Nah, jadi original idenya itu sebenarnya. Kalau Anda sudah tahu kekuatan Anda harus memberikan ide Anda itu pada mereka. Tetapi seringkali terjadi kita copy paste. Ya, Anda tidak bisa menjadi si A, tapi lihat contohnya si A. Ya, jadi ini yang membuat kita mindsetnya akibatnya trainingnya ikutin cara A, ya. Padahal dalam pelajaran Einstein dia ngomong, ya ada misalnya ada kura-kura, ada gajah, ada monyet, ya diajak oleh guru. Kira-kira kalau pelajarannya disuruh berenang, yang juara siapa? Pasti ikan. Ya, tapi kita kayak gitu tuh, ya guru kita cuma satu, tapi ngajarin satu pelajaran dan murid-murid lainnya dipaksa dengan satu cara. Nah, salah satu cara apa? Misalnya, maaf ya, karena saya juga mengajar sangat biasa ya, kita terjebak dengan nilai jualan orang. Nah, itu ya ibarat Anda tuh ya punya istri, punya suami yang ganteng, Anda pamerin gitu. Dan ini paham, ya saya paham ya, keberhasilan Anda seperti itu. Tapi bukankah istri atau suami Anda itu bukannya punya orang lain, tapi punyanya Anda? Nah ya, jadi perhatikan sekali lagi ada porsi yang lebih besar. Orang senang belanja loh. Nah, siapa yang suka belanja dengan Anda? Nah, jadi jangan sampai Anda yang sendiri berganti rupa jadi orang lain. Nah, kita lihat lagi berikutnya ya. Dari mana Anda ini bisa terjebak? Ya, kalau Anda tahu bahwa Anda itu suka belanja, berarti miripnya ada kemiripannya di sini. Toh Anda dapat komisi, Anda pasti belanja kan? Nah, bagaimana Anda belanja selama ini? Pasti yang Anda suka. Ya. Jadi kita akan lihat di sini bagaimana Anda sudah mendapatkan uang pun Anda pasti suka pakai belanja. Nah, kita muter lagi ya sama dengan kejadian seperti ini ya. Di mana Anda akan lihat sebuah contoh ya, saya akan langsung bagikan ini dia. Ya, Anda akan lihat di sini.
saya lewati dulu ya, karena seringkali attitude itu belakangan, orang belajar setelah dia gagal dalam hal punya uang, punya properti ya. Kemudian dimakan oleh kesehatan, amin, dia dikhianati oleh temannya. Akhirnya terakhir dia belajar attitude setelah mereka kena tipu, ya, kena bla 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 ya. Makanya harusnya kalau Anda mau belajar, memberikan training pada orang, ukurlah dari attitude-nya. Ya, karena orang yang attitude ini, dia akan menjadi teman kita seumur hidup. Ya, jangan terbalik setelah orang babak belur, akhirnya baru sadar attitude adalah sebuah kemampuan kita yang dicari orang. Ya, kita akan lihat yuk attitude kita berubah di mana. Ya, pertama kali adalah Anda bisa lihat di sini dalam sebuah penelitian saya. Ya, ini adalah penelitian pertama kami bikin ini kira-kira ya 15-20 tahun yang lalu, dan ini masih berlaku. Oke, siap-siap ya Anda tulis di chat box. Silakan Anda tulis di chat box saja ya, nggak usah ngomong karena waktunya singkat. Kira-kira kalau Anda ikut training kayak sekarang ini, ya, Anda dikasih training, ya. Nanti Anda kan training juga anak kecil ya. Saya mulai dari anak kecil ya. Kira-kira anak-anak sekolah itu diberikan pendidikan sekolah misalnya. Itu supaya lebih apa sih? Nah, boleh nggak tulis di chat box? Anak-anak kecil di sekolah kan supaya tambah, kira-kira gitu ya. Jadi langsung tulis dengan cepat ya, satu kata aja ya. Oke, anak-anak dikasih training supaya tambah. Ya, dan anak kecil mungkin sekolah ya. Anak-anak disekolahkan supaya tambah. Oke ya, jadi udah dijawab oleh Ibu Lingling, Ibu Nokia ya, seperti ini ya, tambah pinter, betul? Demikian pula Anda juga sama nggak kata-kata ini ya, ketika dia tambah remaja? Masih perlu nggak tambah pinter? Ikut kursus bahasa Inggris? Ya. Nah, kata-kata apa yang Anda sering keluarkan? Ya, oke. Kemudian Anda lihat staff ya, Anda yang pernah kerja, Anda sadar nggak ketika Anda disuruh training, kepikiran nggak Anda tuh supaya tambah apa? Dikasih training lagi, bahkan dikirim ke luar negeri loh. Ya. Ingat loh, perusahaan bayar mahal-mahal ya. Tapi kita pikir, apa yang Anda tulis? Coba silakan tulis. Ya, saya nggak mau bocorin dulu. Ya, satu kata, pintar lagi. Ya, ingat kata pintar ini Anda sadar nggak? Begitu banyak Anda ucapkan. Ya, ketika Anda lihat lagi ya, para pimpinan Anda lihat, Anda punya pimpinan dong saat ini. Atau Anda juga dulu punya pimpinan kan? Menurut Anda perlu nggak pimpinan dikasih training lagi? Ya, oke. Sebagian besar jawab perlu. Dan saya yakin jawabannya apa? Supaya tambah pintar, Pak. Ya, oke ya. Jadi kata pintar itu nanti Anda lihat di data saya, tapi mirip dengan seperti ini. Dan Anda silakan survei ya, apakah training saya hari ini Anda bisa lakukan dengan gampang di tempat Anda. Berikutnya, kemudian Anda tanya pada diri Anda. Kalau Anda mencari ya saya batasi cuma 2 ya kali ini, pintar atau rajin ya. Kalau Anda cari asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga, Anda cari yang pintar atau yang rajin? Oke, terjawab ya. Kemudian kedua, kalau Anda nanti ya rekrut karyawan, kan Anda ini punya perusahaan dong, Anda rekrut karyawan. Anda minta sama HRD-nya cari yang pintar atau yang rajin? Oke ya. Kemudian manajer, sebaiknya yang pintar atau yang rajin? Kalau Anda punya perusahaan dan ada manajer. Anda lihat ya, sangat simpel, survei-survei seperti ini Anda bisa lakukan ya. Dan 3, 4. Anda lihat orang yang melayani tempat ibadah, ya kalau Anda lihat saat ini ya, sebaiknya itu orang yang pintar atau yang rajin? Para pelayan ibadah, ya karena semuanya punya agama kan. Baik. Yang kelima, kalau Anda punya pasangan hidup saat ini, kalau Anda belum punya, ya berarti Anda sedang mencari jodoh, ya. Anda berharap dapat yang pintar atau yang rajin? Kalau Anda punya suami atau istri saat ini ya, Anda berharap dapat mantu yang pintar atau yang rajin, kira-kira gitu loh. Ingat ya, ini yang terjadi loh ya. Baik, Anda udah jawab ya. Nah, ini ya sudah Anda jawab ya. Anda pilih sekarang ini, ingat ya, kalau kesalahan tidak Anda ketahui, Anda akan mengulangi kesalahan yang sama ya. Baik ya, Anda lihat nggak sekarang? 2 data di sebelahan dan ini diucapkan oleh mulut Anda. Kalau Anda jadi Tuhan, kalau Anda bisa mengerti isi hati Tuhan,
Kira-kira Tuhan bingung nggak menjawab doa Anda? Yang mana mau dikabulin? Anda lihat nggak bagaimana anak-anak kita melihat orang tuanya munafik? Anak-anak kita bisa menilai anak disuruh sekolah supaya pinter, tetapi mamanya cari pembantu yang rajin. Atau mamanya jadi direktur selalu ngomong cari yang rajin. Tapi ketika anaknya sekolah, mereka minta supaya pinter. Ngerti ya bagaimana Anda lihat doa mana yang dikabulkan oleh Tuhan? Ini data aslinya. Ya, saya pakai Google Form sehingga sudah mengisi hampir mungkin lebih dari puluhan ribu orang. Ya, kalau saya bikin survei itu dalam kelas-kelas seperti ini. Karena data yang saya udah pegang dari berbagai hampir seluruh provinsi di Indonesia, saya tidak lagi bikin lagi. Dulunya saya bikin seperti ini, Anda ngisi dulu. Dan ini hasilnya. Kita supaya anak supaya pintar, tapi kalau Anda jadi bisnismen, Anda cari yang rajin. Apakah orang pintar otomatis rajin? Silakan jawab di chat box. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Ini yang terjadi. Ya. Ternyata orang yang makan bangku sekolah belum tentu rajin. Ya, betapa banyak kita dengar orang-orang yang sekarang nih kuliah tinggi-tinggi, mereka saat ini belum tentu bisa menghasilkan income pada orang yang rajin. Lihatlah contoh para leader. Anda lihat banyak leader-leader di MLM yang sukses itu karena pinter apa karena rajin? Oke? Jadi Anda bisa lihat ada kesamaan para leader-leader yang sukses ya, karena saya kebetulan jadi trainer di perusahaan yang besar ya, skala nasional, internasional, kemudian di dalam negeri juga ya. Ada kemiripan. Betapa kata-kata rajin ini dilupakan oleh kita. Saya nggak tahu dosa siapa. Sudah stop. Jangan mulut-mulut ke belakang. Tapi kita lihat data-data ini. Ya, ini data Google Form. Ya, survei pintar rajin tahun 2018 saya gunakan teknologi ya. Dulu masih pakai kertas. Betapa masih sama. Dan saya yakin karena kalau belum ada pelatihan yang sungguh-sungguh bisa membuat mereka ngerti, ini akan sama terus. Ya, kayak ibarat orang buta nuntun orang buta. Terus jatuh berulang-ulang. Ya, bahwa kita ingin pinter padahal yang dicari orang rajin. Nah, lanjut ya. Ini sekali lagi baru introduction dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dulu orang harus bayar, tetapi saya mau membagikan pada Anda semua ini sebagai namanya free gift dulu buat Anda. Karena saya kangen, saya sangat rindu bila Anda juga jadi trainer, tolong jangan mengulangi kesalahan ini. Ya, kita lihat baik-baik, bahan yang mana yang benar, pinter atau rajin, ya. Oke, saya lihat di sini data-data menurut Indonesia, adalah Indonesia negara yang paling pinter SDM. Anda jangan protes, Anda lihat di koran Kompas ini. Yang sejak tahun 2015 nih ada rekornya. Di negara Indonesia juara Olimpiade. Dan Anda baca lagi berita, Indonesia mengumpulkan emas 215 medali emas satu orang ini. Jadi dari berbagai provinsi kita terkenal dengan orang-orang yang sudah pinter bahan bakunya. Ingat ya, sudah pinter. Tetapi ketika kerja, ya ini videonya ya, saya akan style dikit ya biar Anda dengar suaranya. Nih, ini tiap tahun loh kita dapat emas. Bukan kedua jempolnya. Orang Iran memeluk sambil berkata, "Great, wonderful." 85 negara mengucapkan selamat. Suasananya sangat mengharukan. Tingkat dunia. Sekali lagi saya ngomong pada Anda, tingkat dunia SDM kita dikaruniakan Tuhan begitu hebatnya. Tetapi ingat sekali lagi, apa yang terjadi ketika mereka kerja? Waktu bekerja, kita lihat bagaimana SDM kita terjebak. Mata duitan, nomor 1. Nomor 2, saking mata duitannya akhirnya rela menjadi pembantu rumah tangga. Oh, pembantu rumah tangganya bagus profesi itu loh. Ingat baik-baik. Tetapi kalau sampai juara dunia pembantu rumah tangga, ini keterlaluan. Anda diberikan anak-anak yang hebat oleh Tuhan, tapi di tangan kita mereka masa depannya seperti ini. Anda jangan kaget, jumlahnya 7,5 juta loh. Negara kita pengekspor pembantu terbesar di dunia. Sampai ada sebuah cerita di sini, ya sekolah minggu, ya salah satu trainer, owner, dibilangin, saya punya guru sekolah minggu, rela jadi TKW. Ini tahunnya udah lama. Tapi Anda bisa bayangkan, Anda
kira-kira berterima kasih nggak dengan Tuhan kalau kayak gini? Dikasih anak yang pinter, tetapi kita nggak ngerti tujuan pinter untuk apa, akhirnya menjadi seperti ini. Apa yang salah di doa kita? Ini kita lihat berikutnya. Ini data-data kalau Anda saya klik ya, ini langsung keluar nih, ya. Angkanya mencapai jutaan orang, ya. Problemnya kenapa? Ya, kita akan lihat baik-baik ya. Kita lewat dengan cepat ya. Indeks kita memang fatal ya, memberikan training, memberikan pelatihan, bahkan memberikan sekolah, kita masih babak belur loh. Ya. Sebagai contoh ya, semua yang menjadi agen asuransi atau semacam penjual MLM, Anda cek cita-cita Anda dulu. Saya berani pastikan 100% nyasar. Siapa yang Anda yang pernah di kecil pernah keinginan menjadi agen atau menjadi penjual MLM? Ya, ini sebagai contoh. Ya, kita problem di bawah Palestina saat ini. Ya, sampai akhirnya saya sudah dapat sebuah video menjelaskan apa itu pinter, dan ini peneliti orang Amerika ini memberikan sebuah video. Apa itu pinter ya? Kita dengerin ya, bagaimana percobaannya pada 2 ekor monyet. Ya, monyet A dan monyet B ya. Masing-masing akan diberikan hadiah, upah ya. Tapi upahnya beda. Padahal kerjaannya sama. Ya, kita lihat ya. Ini dia. What happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. Ya, The other hadiah one needs to timun give ya. a rock to Pertama, us. timun. And that's what she does. Yang kedua hadiahnya anggur. a Dan grape. kita lihat. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. Tetap timun. Apa yang terjadi? Dia lihat, dikasih anggur. Dia tes batunya. She tests the rock now against the wall. Batunya She needs to give it to sama. us. And she gets cucumber again. Hadiahnya beda, ini muncul. Baik. Ibu Lingyen, boleh nggak buka mic-nya? Saya senang banget interaktif ya, karena saya juga tidak mau ngomong dengan komputer sebenarnya. Ibu Lingyen, boleh nggak buka mic-nya? Ibu Lingyen? Iya, Pak. Iya. Udah nonton filmnya? Iya. Nggak begitu jelas. Boleh nggak saya input? Handphonenya dimiringin. Kalau lagi presentasi ya, handphonenya dimiringin, horizontal. Nah, saya ya nggak tahu ya. Oke, saya boleh minta pada Ibu Wardani. Bu Wardani boleh buka mic-nya. Nanti ya Bu Rijin ya, ikutin lagi ya. Iya, Wardani. Pak. Oke, Bu Wardani kenapa ketawa? Lucu, soalnya pinter. Dia langsung minta-minta lagi. Udah ketemu ya definisi pintar? Iya. Jadi tadi Ibu Wardani bilang apa? Anak-anak sekolah supaya apa? Anak-anak sekolah supaya apa, Bu? Tadi jawabannya? Ibu Wardani. Sebentar sinyalnya hilang-hilang, Om. Di sini saya di Cibinong. Iya. Tadi waktu ditanya sekolah supaya apa? Supaya pintar. Nah, bagi Anda yang tadi menjawab pintar, film ini lihat baik-baik. Siapa yang menyamakan manusia seperti monyet? Ya, jadi teman-teman semuanya dengar baik-baik ya. Pintar itu seperti ini. Saya akan lebih jelas lagi ya. Pintar itu seperti apa sih? Ya, manusia lawan monyet. Harusnya siapa yang menang? Kita lihat ya, manusia lawan simpanse. Seberapa pintar manusia lawan simpanse ya? Kita lihat video ini ya. First test. Can chimpanzees count from 1 to 9 in the right order in return for a peanut or other tasty reward? Yes, they can. Now, if you just flash the 9 numerals for a moment, then cover them, can a chimpanzee remember where each numeral was and still get the order they were in right? Yes, for another tasty treat.
This chimp got this wrong once, but only once. Now, if you flash just some of the 9 numerals, then cover them, can a chimp A, remember where each was, and B, in the right order, even though some were missing? Yes. Now, can another primate species, the adult Homo sapien, do the same? Manusia, kita lihat. Well, okay. And again? Gagal. Well, again? Kali gagal. Again? Kali gagal. One more try? Well, okay. But actually, chimpanzees did much better than humans in this flash and remember test, leaving the Japanese human researchers scratching Rahasianya their apa, heads. Ibu Wardani? One possible theory, chimpanzees care more than Manusia humans. itu banyak pikiran, Om William. Iya, tapi saya terus terang sih nggak rela anak saya mau dibanding sama monyet gitu. Karena ternyata Iyalah. monyet, ya, monyet itu sudah pinter. Targetnya sudah bisa mengalahkan manusia. Apa syaratnya? Insentif tuh. Ya. Jadi Anda lihat baik-baik betapa Anda sering sekali menonton sirkus. Dan sirkus dikit. Ini caranya. Pelatih sirkus dan profesional jelas beda. Di sirkus, insentif membuat binatang jadi pinter dan kita bayar. Betul? Ya, saya pelan-pelan ya. Di sirkus yang Anda nonton, Anda bayar, kemudian Anda rela, dan padahal rahasia binatang pintar adalah insentif. Ya, Anda bisa lihat bagaimana pelatihnya memegang insentif binatangnya apapun. Dari ikan paus, king kong, gajah, ya. Dan itu Anda tonton. Tetapi ketika Anda bekerja, Anda sadar nggak bahwa kita bukan di sirkus? Makanya ketika saya tanya pada Anda semua, harusnya kalau manusia kita kasih insentif nih, paling gampang pembantu rumah tangga kita deh. Kalau Anda kasih insentif tambahan pada pembantu rumah tangga kita, apa harapan Anda? Supaya Tambah kerja- rajin kerjanya. Nah, ini problemnya Bapak Ibu. Kita metodenya sama, memberi insentif. Tapi dengar ya, ini rahasia buat Anda dan saya ya. Insentif tidak membuat orang tambah rajin. Saya ulang lagi, insentif tidak membuat orang tambah rajin. Ini ketiga kali ya. Insentif tidak membuat orang tambah rajin, tapi tambah pinter. Oleh karena itu Anda harus mengerti ketika Anda sedang bikin teamwork, Anda mau bikin sirkus atau mau bikin tim profesional. Kalau Anda mengikuti gaya sirkus ya Anda silakan kasih insentif. Jangan kaget nanti tim Anda jadi kutu loncat. Tahu kutu loncat? Dibajak kiri kanan. Persis nggak kayak film monyet tadi. Dikasih anggur dikit, dia pindah kerja. Makanya Anda sadar nggak betapa leader kehilangan anak-anak, dan ketika omsetnya bagus, mereka dibajak orang. Oleh karena itu ya, saya berharap pada Anda, coba pikir baik-baik. Selamanya Anda bikin sirkus atau Anda bikin profesional. Di sebuah perusahaan Jepang membuat latihan ini. Ya, bagaimana Pak supaya binatang bisa rajin? Jangan dulu kita ngomongin yang sekarang ya. Kita lihat bisa nggak binatang rajin? Yuk kita lihat video ini. Karena udah jelas ya. Kita cukup kasih kacang, binatang bisa rajin katanya. Kalau bisa rajin. Kita lihat video ini. 29 tahun. Perhatikan baik-baik. Ini yang dengerin film ini atau nonton film ini harusnya dak-dikduk. Kalau sampai percobaan ini berhasil, yang terancam siapa? Kalau binatang bisa rajin. Silakan jawab. Manusia lah. Makanya ya, kalau Anda ngomong pada anak-anak, jangan sembarang ngomong. Dan ini kasar kabar ya. Kabar akhirnya yang saya dengar adalah binatang tidak akan pernah bisa rajin. Makanya Anda kaget ya, kalau sampai binatang rajin, pasti dunia berubah. Tapi ingat, Tuhan Maha Adil.
Mana hak asasi manusia adalah rajin. Tapi pintar itu sudah diambil alih sama monyet dan handphone. Makanya handphone Anda dibilang smartphone. Nah, smartphone hanya bisa berfungsi kalau orangnya rajin make. Nah, kalau orangnya males, Anda bisa bayangkan ngapain beli handphone mahal-mahal. Begitulah otak kita, Bapak Ibu semua. Ya, otak kita sudah pintar nih. Jadi Anda jangan sampai berpikir mau pintar lagi, tapi Anda tahu nggak, rajin ini yang dicari pelanggan. Nah, udah jelas? Kita tanam pikiran pintar pada anak-anak kita, tanpa sadar mereka Anda bikin sirkus loh. Jangan bangga Anda pindah-pindah kerjaan. Kita lihat lagi ya. Sorry ya bullyingin, saya mute ya. Nah, jadi Anda lihat sendiri, fakta di Indonesia sudah dikasih gaji sekian M. Anda lihat fakta-faktanya. Ya, ini adalah orang yang kita gaji dari pajak kita. Ini beritanya ada di koran. Ya, tidak ada kata-kata hoax. Ya, mereka selama ini Anda pilih yang pintar apa yang rajin. Ini faktanya. Ya, terbukti mereka tambah pintar dan tambah malas. Artinya saya nggak bilang tambah malas ya. Terbukti tidak tambah rajin. Jadi kalau Anda mau merancang sebuah teamwork yang benar, jangan bikin sirkus. Ya, you create monkey, you get monkey. Kalau Anda membuat monyet, Anda akan mendapat monyet gitu kira-kira. Nah, oke ya, kita akan lanjut lagi. Ini contoh fakta yang saya dapatkan dari data. Karena datanya sudah lewat, ya, saya dapat datanya, mau berapa income-nya orang mau rajin. Lagi pula kalau orang income-nya segini, baru dia rajin, apakah itu rajin? Faktanya dia nggak tambah rajin, kan? Baik ya, di teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kalau ada yang mau bertanya, saya jeda dulu mungkin. Tuh, Kalau Anda dikasih kesempatan bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ibu Linggin mau bertanya nggak? Enggak, oke. Oke ya, saya lanjut lagi. Ya, Pak. ya, lanjut aja Pak. Baik ya, jadi Anda udah lihat kalau ditanya Anda mau income berapa, ya saya tanya pada Anda income berapa yang membuat Anda bisa happy. Bingung jawabnya. Ya, jadi bukan masalah income yang membuat orang happy. Ya, tapi bagaimana Anda bisa rajin membantu orang, bukan? Oke ya, kita bukan karena income orang jadi rajin, ya, tapi karena income orang jadi sirkus, iya betul. Nah, jadi kalau begitu, Anda ketika mau rekrut orang, Oh, pantesan nggak dingin-dingin, pintunya terbuka. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini bagaimana dalam survei kami, ya, problem utama di negara kita ketika Anda rekrut orang, mereka itu sudah salah jurusan 90%. Ya, Anda bisa lihat di Anda punya rapor, maksudnya ijazah Anda dan Anda kerja di mana. Ya, jadi kalau saya resurvei orang, saya nggak akan nanya sekolah di mana. Kenapa? Udah pasti 90% nyasar. Jadi hematlah waktu menginterview orang. Lagi pula ngapain sih kepo kalau udah tahu 90% orang nyasar. Oke? Nah, kedua, Anda tahu nggak bahwa kalau Anda rekrut orang, 1 dari 4 orang tuh sakit jiwa. Makanya banyak yang hati-hati ya, dia malah ribut. Ya, dan datanya bukan saya yang pegang. Ya, Anda lihat sendiri. 1 dari 4 orang menurut Voice of America, Voice of Indonesia, ya. Dan kenapa bisa seperti ini stres? Karena mereka nganggur. Ya, 7,5 juta sarjana loh, sarjana tahun 2015. Kalau sekarang Anda lihat baik-baik, sarjana nganggur tuh udah biasa kan? Dan ini yang paling problem. Ya, ternyata kenapa mereka nganggur? Karena mental disuruh-suruh. Jadi kalau Anda mengerti solusi buat 4 ini, Anda tidak akan gagal. Dengan kata lain, Anda ngerti bahwa roh dari menjual tanpa ditolak dari 4 ini. Ya, kenapa dia ditolak? Dari sekolahnya ini nyasar. Nah, bagaimana mengembalikannya? Apakah dia sekolah lagi? Tidak. Ya, saya ulang lagi, kita belajar bukan mengulangi lagi, tapi bagaimana kita memberikan solusi. Ya, oke. Kalau ada yang mau bertanya sekali lagi langsung tanya ya, supaya saya nggak terlalu cepat atau mungkin Anda melihat jam. Atau waktunya udah mau habis. Lanjut Pak, lanjut. Oh, lanjut ya. Mahayanti.
Yuk kita lihat. Pertama kali ketika Anda nanti survei ya, pastikan kalau Anda lihat ya, ini yang terjadi ya. Jangan bangga kalau anak Anda dapat nilai bagus. Ya. Anda posting foto di mana Anda punya teman. Nah, itu bekal dia nanti. Ya, karena seringkali orang tua lebih bangga anaknya dapat rapor bagus. Padahal Anda lihat ya, leader-leader yang sukses dalam bisnis itu karena teknis apa non teknis? Jawab di chat box. Pemimpin yang sukses itu karena sekolahnya nilai bagus atau karena non teknis, yaitu punya teman banyak, menyenangkan. Non teknis. Nah, tapi faktanya orang tua tidak bangga ketika anaknya bajunya kotor karena habis main bola, habis berantem, habis ngapain lah. Orang tua mau anaknya rapi, bawa rapor bagus. Pertama hilangkan dulu ya, karena faktanya ini yang dicari ini. Ya, lihat baik-baik. Siapa yang bikin anak-anak stres? Siapa yang menyebabkan kebanyakan les? Ya, bertobatan pertama selalu harus dari kita dulu. Ya, Anda yang sering kali membuat anak-anak les, ini yang menyebabkan negara kita stres. Ya, jangan tunggu sampai sakit jiwa. Nanti Anda baru sadar kita menduplikasi yang salah. Oke? Termasuk kalau Anda rekrut orang. Trainingnya jangan terlalu banyak. Maaf ya, saya ulang lagi ya. Kalau Anda rekrut orang, trainingnya jangan terlalu banyak. Kenapa? Ajar dia praktek. Nih, ya, kenapa nanti dia stres lagi? Ya, ini fakta yang depan mata. Kita setengah mati cari sarjana, tahu-tahu mati-matian ujung-ujungnya begini. Udah jelas ya? Jadi nyasarnya kenapa? Karena mereka nyari duit. Makanya hati-hati kalau Anda ngomong, kalau hanya sekolah untuk cari duit, nggak usah sekolah. Ya, karena anjing pun cari makan. Saya kasih kata-kata keras seperti ini supaya orang tua tolong sadar. Kalau hanya untuk cari makan ya, anjing pun seperti itu. Tapi anjing itu kan beda dengan manusia. Ya, saya sangat rindu ya orang tua mengerti mana yang kita ucapkan buat anjing, binatang dengan manusia. Ya, saya harus ngomong pada Anda, manusia itu berharga. Jangan sampai mereka direndahkan, kita seperti ini. Ya, gampang banget dibajak. Kedua, dari pakar. Selama ini Anda berharap dapat mantu yang kaya, ganteng, cantik, atau cari yang setia. Coba tulis dulu di chat box. Saya merangkum dulu Anda tuh cari tuh pasangan yang setia, apa yang ganteng, apa yang cantik. Wih. Baru baca setianya sekarang atau baru kepikir sekarang? Nah, oke. Faktanya ketika orang ganteng, ada cewek cantik ya, yang rame ngomongin ganteng dan cantik siapa? Jujur. Ya. Hati-hati ketika nanti Anda menginterview calon mantu. Pak, Ma, 这是小陈。 Interview calon anggota. 你是哪里毕业？ Pakai 5C. C pertama kampus. C yang kedua 你住哪里呀？ kondominium. C yang ketiga career. 不错，不错。 C yang keempat car. C yang kelima 服务员，服务员。 Bapak Ibu mungkin nggak usah komentar, tapi kalau ini seperti cara Anda rekrut orang, cari mantu, siapa yang akan menderita? Dan Anda tahu nggak bahwa ini semua bisa ditiru, penipuan terjadi. Ya, oleh karena itu Anda lihat baik-baik. Kalau kita terjebak dengan hal teknis itu gampang ditiru. Tapi apakah itu attitude? Tidak. Ya, boleh saya lanjut ya, karena sekali lagi Anda udah ngerti dan Anda nggak usah nyebut siapa orangnya seperti itu. Di perusahaan pun masih seperti ini HRD-nya. Ya, dan waktu bekerja, Anda sadar nggak ketika Anda rekrut orang kerja itu karena uangnya atau karena karir? Tapi yang seringkali kita ngomong uangnya atau karir ketika Anda merekrut orang. Nah, disinilah kita mulai lihat. Ya, kita merekrut tim kita ini membuat sirkus atau membuat orang profesional. Ya, contoh yang gampang ada di sini. Perusahaan bayar mahal-mahal bikin SOP.
yang bikin segala macam ISO 9000 itu mahal. Tapi Anda tahu nggak berapa banyak orang yang berani ngaku stop? Ini lebih penting daripada orang tersebut ngerti SOP. Ya, jadi saya tidak akan panjang lebar. Fakta-fakta ini udah jelas ya, bagaimana Anda rekrut orang. Seringkali kita terjebak mengejar yang teknis, di mana handphone dan monyet bisa lebih baik dari kita. Padahal, kalau Anda nanti kerjasama dengan orang dan pelanggan, pelanggan mencari bukan monyet atau handphone, tetapi non-teknis. Cukup jelas? Apakah cukup jelas? Boleh nggak tulis di chat box kalau Anda jelas? Saya tunggu ya. Kalau Anda jelas, saya akan lanjut. Karena saya mau bertahap ya. Jangan sampai Anda... Oke, terima kasih. Baik ya, jadi saya mencoba bertahap agar Anda melihat bahwa menjual tanpa tolak akarnya adalah dari cara kita merekrut orang. Dan kembali lagi, kalau Anda mau memperbaiki orang lain, mulailah dari diri kita. Ya, dari diri kita inilah cikal bakal kita bisa melahirkan orang-orang yang kita latih menjadi profesional. Yang profesional itu bukan mata duitan, Bapak Ibu. Yang profesional itu bukan mata duitan. Orang-orang yang mata duitan adalah karena dia seperti yang tadi, ya, diiming-imingi mau. Orang kerja di MLM ataupun di agen asuransi yang saya pegang, yang berhasil, itu kerja bukan karena komisi. Tapi akibatnya dia rajin sehingga dia menerima uang tak bisa terhitung. Ya, baik. Saya lanjut lagi ya, sebagai informasi saja ya. Saya terus melakukan program ini dan saya praktek Bapak Ibu. Ya, saya praktek ya. Omset kami yang terbesar ya, sampai 10 kali lipat daripada yang lalu justru di masa pandemi. Saya ulang lagi, di masa pandemi ini omset kita paling besar. Oleh karena itu, kalau Anda mengatakan bahwa bisnis tergantung pandemi, coret. Sebelum pandemi pun bisnis kita jangan-jangan lagi jelek. Jadi jangan salahkan pandemi. Ya, ini peringatan dari Tuhan. Ayo benahi cara kita membangun sebuah bisnis. Ya, karena apa? Anda semua adalah owner dan masih diberi kesempatan membangun teamwork. Ya, jangan sia-siakan. Ya. Baik, saya akan lihat di sini sebagai contoh bagaimana Indonesia saat ini problem sekali dalam tingkat pendidikan. Ya. Orang yang mendirikan training harusnya mendirikan pertumbuhan ekonomi. Jadi jelas ya, kalau orang yang dikasih training dengan benar, maka dia income-nya menaik. Ya, tetapi kalau Anda mau singkat, Anda kasih iming-iming dan Anda pamer, percayalah, flexing itu yang bikin korban masuk orang. Flexing atau pamer itu bukan cara yang cepat mengajar orang. Ya, tapi ini contohnya, ya, sebuah negara memberikan pelatihan pendidikan yang benar, maka income-nya naik. Nah, artinya cara pendidikannya bukan dengan cara sirkus, diiming-imingi. Ya, di Singapura tingkat akurasi anak-anak sekolah dan dia sampai lulus itu di angka 83%. Ya. Kenapa saya tahu data ini? Karena anak saya kebetulan di Singapura. Dan dia waktu kami interview tanya-tanya, di Singapura punya rate pendidikan 83% tepat di bidang pendidikan mereka. Nah, bayangkan Indonesia 90% nyasar. Bagaimana bisa Anda bangga depan orang yang Anda rekrut? Orang rekrut akan nanya, apakah Anda sudah benar? Kita sendiri juga nyasar kan? Nah, ya, oleh karena itu kita harus jangan ngomong soal yang masa lalu. Bagaimana kita segera ubah ya? Kita lihat yuk fakta-fakta berikut lagi ya. Perhatikan baik-baik. Ketika orang bilang bahwa aduh sayang bapak saya miskin, sehingga saya tidak bisa jadi orang kaya. Koreksi kata-kata itu. Kita udah berpengalaman jadi orang yang kaya, punya harta banyak, yaitu negara Indonesia. Tapi negara kita belum menjadi kaya. Lihat Singapura ini sebagai contoh, ya, dia tidak punya warisan sumber daya alam, tetapi dia negara terkaya di dunia nomor 3. Bayangkan Indonesia punya warisan begitu besar, tapi tidak bisa kelola. Apa kira-kira penyebabnya? Kalau dalam sejarah dulu, ya, kalau saya tanya kepada Ibu Mahayati, Bu Mahayati, kalau saya tanya, Bu Mahayati boleh buka mic-nya. Iya, Pak. Kalau dulu guru sejarah kita tanya, kita dijajah Belanda kan 3,5 abad ya, Bu. Masih ingat pelajaran sejarah? Ya. Nah, kira-kira kalau ditanya ya guru sejarah kita jawabnya apa? Kenapa kok bangsa kita yang begitu pinter ataupun begitu hebat bisa dijajah?
Kira-kira jawabannya apa? Apa ya? Ini kan apa ya? Anda keceplos. Yang boleh ceplosin jawab di chat box boleh. Kira-kira bangsa kita begitu besar bisa dijajah Belanda yang gitu kecil. Kira-kira apa? SDM kita masih dianggap apa? Kalau guru sejarah kita ngomong dulu. Masih bodoh ya? Nah, inilah dia saya ketemu akarnya Bu Mahayati. Karena kita pikir kita masih bodoh, makanya kita berpikir sekolah supaya pintar. Nah ini akhirnya saya ketemu Bu Mahayati. Kenapa kita kalau ngomong sekolah supaya pintar, karena Anda berpikir masih bodoh. Padahal kita bukan bodoh. Sekali lagi ya, kalau Anda ke dokter salah penyebabnya, salah diagnosa, maka Anda akan mendapat obat yang salah. Betul apa tidak, Bu Mahayati? Iya, betul. Nah, penyebabnya bukan bodoh Bapak Ibu, tetapi malas. Ya, simpel ya. Jadi hari ini tolong cek baik-baik ya. Anda jangan berpikir bangsa kita bodoh, kita udah punya medali emas hebat. Tetapi Anda belum punya program bagaimana membantu orang supaya rajin. Udah jelas kan? Ya, jadi Anda jangan pernah berpikir masih bodoh. SDM yang kita rekrut, mereka ini bukan masalah bodoh, tapi apa? Malas. Nah, sekarang Anda udah punya belum trainingnya? Bagaimana melatih orang malas? Belum ada. Jelas ya? Nah ya, jadi buat teman-teman semua yang Anda sebagai leader, camkan baik-baik. Rupanya kita setengah mati cari orang dan rasanya obatnya nggak pernah dibuat. Ini problemnya. Ya, yuk kita lihat lagi. Terima kasih Bu Mahayati ya. Jadi udah jelas. Tanpa sadar ucapan kita, doa kita didengar oleh alam. Alam sekitar kita merespon dan kita kok nggak sadar-sadar gitu loh ya. Nah kita buka di sini. Fakta membuktikan memang kita yang ngundang penjajah. Orang malas itu dekat dengan narkoba. Nah, kalau Anda lihat perbandingan narkoba, kaget nggak Anda? Indo, negara paling malas di dunia dicatat di koran. Jadi saya hanya minta ya, bagi Anda yang mau bangun sebuah bisnis, tolong ingat baik-baik. Punya nggak Anda punya kurikulum agar orangnya rajin? Ada Pak, kita kasih insentif komisi jalan-jalan. Maaf, itu bikin sirkus. Masih nggak capek? Kita training orang, orangnya kemudian dibajak. Oke, paham ya? Oh enggak Pak William, pembantu saya rajin, ngapain saya ikut training rajin? Saya seringkali ngomong pada ibu-ibu yang seperti ini, saya ngomong, pembantu ibu tuh bukannya rajin atau malas, saya yang mungkin persepsinya salah. Kalau pembantu ibu itu rajin ya, nanti pada waktu dia pulang, bilang sama dia seperti ini. Nanti tahun ini lagi susah, kita tidak akan naikin gaji. Ya, Anda kasih tahu pada pembantu seperti itu kalau dia pulang kampung. Nah, kalau dia balik pada Anda dan gajinya tanpa karena gaji naik dia balik pada Anda beruntung dapat pembantu rajin. Jelas? Tapi kalau dia pindah majikan dan dia tidak balik pada Anda dan dia pindah majikan yang bisa memberikan gaji lebih besar, itu namanya pembantu Anda pinter. Nah, sekarang Anda ngerti bedanya rajin dan pinter? Oke? Nah, kalau Anda melatih orang hanya pinter karena digaji, karena insentif, rasanya Anda bukan melatih orang rajin. Karena orang rajin itu seperti apa sih? Paling gampang adalah Anda lihat orang rajin waktu dia main game. Anda pernah lihat orang main game? Lupa makan, lupa tidur? Itulah rajin. Jadi bagaimana memindahkan rajinnya mereka ini ke dalam tempat pekerjaan? Itulah training kita Bapak Ibu. Ya, kalau Anda masih nggak ngerti juga, lihat anak Anda lagi main game, bisa lupa makan, lupa tidur. Nah, Anda lihat nggak begitu powerfulnya rajin? Kalau ibu ya, ketika Anda sedang shopping, itulah kondisi rajinnya seseorang. Ya, di mana dia tanpa makan, lupa waktu, toko buka sampai tutup, dia masih jalan. Ya, karena saya pengalaman lihat istri saya waktu kita shopping, ampun dah, itu dia bisa kuat jalan kaki loh. Saya nggak kuat. Itulah kekuatan rajin Bapak Ibu. Jadi bagi pria dan wanita memang beda. Yang satu main game, yang satu shopping. Tapi itu contoh bagaimana rajin yang Anda lihat kekuatannya seperti itu. Ya, jadi ini yang kelihatannya tidak ada yang membantu pada mereka supaya bisa dipindahkan kemari dalam sebuah bisnis. Nah, oke, jadi dengan Anda berita seperti ini, Anda pahami dulu negara Indonesia negara nomor 1 paling malas. Tetapi justru paling nomor 1 tidak punya program bagaimana mereka rajin.
Padahal bisnis apapun membutuhkan orang rajin. Ya, baik saya lewati dulu ya, bahwa boleh nggak Anda buka mic sampai detik ini, silakan baca yang keras, supaya kuping Anda mendengar sendiri. Silakan. Fakta berbicara. Yuk, teman-teman. Belajar lebih Belajar pintar. lebih pintar, belum tentu menjadi Belum lebih tentu rajin. menjadi lebih rajin. Belajar lebih Lebih rajin rajin, sudah pasti juga menjadi ahli. sang ahli. Mantap. Teman-teman, ini adalah hasil kita, kalau boleh ya sebelum kita menutup mata, kita lahirkanlah seorang ahli-ahli yang Tuhan sudah ciptakan sedari lahir itu. Karena seorang jenius itu bukan dilahirkan. Jenius itu bukan orang pinter, ya. Inilah orang-orang jenius. Bukan karena sekolahnya, ya. Kalau Anda lihat ya, dari Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, atau Ibu Susi, kalau dia masih muda di tempat Anda saat ini, dia ngelamar kerja, Anda terima nggak dia kerja? Di perusahaan Indonesia, mau terima nggak Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg? Kalau dia ngelamar sebagai karyawan, ditolak. Ditolak karena nggak punya ijazah. Karena negara kita, perusahaan-perusahaan kita hanya mencari orang pinter. Padahal udah ngerti ya, yang kita cari untuk bisnis lah orang rajin. Ya, karena itu banyak sekali orang rajin yang tidak terayomi. Jadi kalau Anda mau rekrut orang, Anda ngerti nggak punya program rajinnya? Ada orang rajin yang bakal rajin itu banyak. Tapi kita karena nggak punya program, ya kita nggak tahu tuh menyangkut kemana orang rajin itu. Ya, jadi saya hanya ngasih tahu pada Anda, Indonesia dulu tahun 1745 kita sempat menjadi nomor 1. Ya, sekarang pun mudah-mudahan masih merangkak ya. Dan kita belajar menjadi nomor 1 dan Singapura, Malaysia dan Singapura belajar ke Indonesia loh. Saya baca sejarah, saya pelajari apa yang dipelajari ya waktu itu ya. Yuk kita lihat ya lagu ini ternyata. Ya, tahun 43 Ibu Sud membuat lagu ini. Ini lagu visioner ya. Faktanya tahun 45 kita merdeka. Tuh, jadi cuma 2 tahun. Nah, waktu saya survei ke sekolah-sekolah, saya training sekolah-sekolah, anak SD kita udah lupa lagu ini. Benar-benar kacau loh. Jangan-jangan Anda juga nggak tahu lagu ini. Nah, kalau ada yang tahu lagu ini, boleh nggak kasih contoh pada kita semua bahwa Anda tahu lagu ini? Silakan buka mic, yuk kita nyanyi sama-sama. Enggak. Mbak Dani pimpin, Mbak Dani pimpin. Ya, Silakan, ayo. Saya khawatir Anda nggak tahu juga lagu ini. Pergi belajar Sama-sama. Ibu dan ayah selamat Pergi belajar sampai nanti. Selamat semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat hormati, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Ada Wis, si mantap Budiman kali. di sana. Mantap, untung Anda masih ini. Tapi tolong ya kalau ditanya sekolah supaya apa? Rajin. Buat kita merdeka ya, karena seringkali Anda tidak tahu lagu ini, Anda lupakan, dan saya nggak tahu tuh siapa yang membuat lagu sekolah supaya pintar. 45 kita menguasai lagu ini, tapi Anda sadar nggak anak Anda jangan-jangan nggak tahu lagu ini. Pulang dari acara Zoom ini, Anda tanya mereka, tahu lagu ini nggak? Maka jangan heran ya, anak-anak yang pintar pasti kurang ajar. Ya, ini kebalikannya nih, kurang ajar. Yang kedua apa? Tidak sayang sama teman, dia makan teman. Masih nggak jelas juga. Anda dulu waktu sekolah, waktu ketemu anak yang pintar, apakah dia membantu temannya? Tidak. Tidak. Pelit banget Pak, ngasih contekan. Tapi kenapa Anda bilang tadi sekolah supaya pintar? Masih kurang kapok? Paham? Paham. Ampun. Anda sadar nggak? Doa Anda ini terhalang oleh mulut kita sendiri. Makanya hari ini saya berterima kasih pada Ibu Anis dan Pak Nei, ya, agar Miracle ini sungguh-sungguh menjadi sebuah model cara rekrut yang benar, yaitu pas sebuah kampus attitude. Mereka yang rajin, mereka pasti nggak ngomongnya soal kayak remeh-temeh. Anda bisa lihat nih, musuh orang-orang yang malas biasanya alasannya agama. Maaf ya, saya singgung di sini.
Ya, saya bilang agama penting, tapi tolong jangan bawa-bawa agama ketika sedang melayani orang. Ya, lihat negara kita nih. Jadwal demonya jam hari kerja loh. Sementara di negara lain orang demo waktu libur. Ya, jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda tidak punya cara yang benar bagaimana melatih orang rajin, Anda akan kehilangan kesempatan terus. Padahal Tuhan depan mata kasih lihat kita. Ini loh orang-orang yang bakal rajin, tapi karena kita nggak punya program, akibatnya mereka ngomongin apa? Ya. Nah, saya mau tanya, kalau orang di kampung tidak sembuh-sembuh, dia ke dokter nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia pergi ke orang pintar. Betul nggak? Iya. Bullyingin, betul ya? Nah, Iya. pergi kemana tuh orang pintar itu yang dimaksud? Siapa itu orang pintar yang dimaksud? Nama lainnya? Nama lainnya? Paranormal. Iya. Satu kata aja. Singkatannya apa? Orang pintar itu apa sih? Ayolah, jangan malu-malu. Orang pintar itu kemana? Orang pergi ke orang pintar. Apa itu maksudnya? Dukun. Ya, Pak Alex. Udah ngerti ya? Tanpa sadar kita menyiapkan anak kita jadi dukun. Dan inilah dia contoh dukun pasang iklan. Anda lihat baik-baik. Sadar nggak kalau Anda bikin iklan, jangan-jangan gaya Anda seperti dukun. Sampai kapan negara kita bisa bebas? Anda pikir bisnis itu kayak dukun? Ya, tolong ya. Jadi kalau Anda tidak punya program yang jelas, tanpa sadar kita menyiapkan, ya iklan pun kita pasang seperti ini nanti nih. Tuh nomor teleponnya. Ada yang mau catat nggak? Ya, makin lengkap lah sudah. Makin lengkap lah sudah ya. Kita kepinteran. Tapi nggak mikir ya bagaimana sebenarnya kita punya SDM begitu besar, harus kitanya latih. Oke? Baik ya, jadi kita lihat baik-baik bahwa konsep yang kita akan jelaskan sebagai pembukaan di awal ini, Anda sadar nggak? Mau nggak kita kerjasama? Saya nggak mau sendirian. Saya udah punya klien cukup banyak, tapi tetap masih kurang. Saya udah ajak Pak Hendrikus. Makanya salah satu partner saya untuk membantu kami, Pak Hendrikus. Yang saya dapat rezeki pun saya kasih Pak Hendrikus. Dan rezeki kemanapun juga nggak jauh-jauh. Anda sadar baik-baik bahwa kita ini selalu berkat. Dengan AFC kita bisa saluran berkat. Ya, mungkin Anda belum jadi leader, tapi Anda bisa menciptakan leader. Karena apa? Leader yang benar adalah dia berharap menciptakan leader, bukan menciptakan follower. Dengar baik-baik ya. Saya punya rezeki sudah Tuhan atur. Tetapi kalau AFC juga nanti ada mau pakai ini sebagai kampus merekrut orang, jadikan dengan cara yang benar. Ya, tidak cocok, tidak semua orang cocok dengan AFC. Tetapi ingat baik-baik, AFC bisa membantu orang yang membutuhkan lebih tepat. Ya, sekali lagi, Anda bisa saja membantu orang dan di orang tersebut menjadi leader oleh karena Anda training, Anda latih, Anda rekrut. Ya, oke? Ya, tapi jangan cara yang benar, ya, jangan bikin dukun lagi, ya. Sudah stop lah, jangan bikin dukun, ya. Nah, jadi bagaimana prioritas pelatihan itu? Saya bilang bahwa yang training teknis itu tetap jalan, ya, jangan dibuang, tetapi belajarlah seimbang. Anda bisa lihat gambar saya. Kalau Anda lihat orang seperti ini, artinya apa? Udah ngerti, bro? Udah paham, bro? Tidak seimbang, ya. Tapi kalau orang dibuat gini, marah nggak? Miring itu, Pak. Ya. Oke ya, jadi tolong jangan bikin orang tambah miring. Anda trainingin dia sisi non teknisnya nih, Bapak Ibu, sehingga dia tidak akan nyasar. Kalau dia nyasar di teknis, non teknis lah solusi. Oke? Kita angkat harkat manusiawinya adalah di non teknis. Nah, bagaimana pelatihannya itu sendiri? Yang penting Anda ngerti dulu. Oh, pantas aja ya orang yang sekolah belum siap kerja karena masih miring. Sekolah kita tidak ngajarin non teknis. Ya, jadi makanya training yang kita lakukan di sini, janganlah semuanya teknis, nanti miring, ya, kepinteran, ya. Nah, itulah konsep awal bagaimana kita nanti namanya revolusi rajin, ya. Dan semoga Anda ada paham ya bagaimana dirijen teamwork itu yang kita bangun.
teamwork yang rajin, yang bukan perhitungan. Kalau orang yang udah rajin, maka jangan heran duit ngejar dia. Jadi jangan karena Anda kejar-kejar duit ya, Budaya Motik dia ngomong pada saya gini, William, kamu jangan pernah tahu cari alamat rezeki. Nggak dapat. Tapi rezeki tahu alamat kita, makanya Anda bikin alamat yang benar gitu loh, ya. Rezeki tahu alamat kita. Menjual tanpa tolak adalah dari situ kata-kata penting. Anda jangan kabur-kabur dari masalah attitude, ya. Baik ya, kira-kira nih sesi pertama ini sudah membuat Anda paham ya bahwa inilah dia pintar itu apa? Yuk baca yang keras semuanya dong. Silakan. Pintar itu keturunan, rajin itu indikator, Rajin itu indikator keputusan dan perlu dilatih. Perilaku. Ya, jadi saya rasa sesi awal ini Anda lihat udah berapa lama? Saya pikir ini udah kelamaan ya. Saya minta maaf. Tapi saya akhiri dulu dan sungguh-sungguh mengerti bahwa kalau Anda memang tertarik, nanti kita ada kelasnya. Dan hanya bagi yang sungguh-sungguh, saya kembalikan pada Pak Hendrikus. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Terima kasih, Bu William. Terima kasih Pak William. Terima kasih Pak William, terima kasih teman-teman. Ini bukan akhir dari segalanya. Ya, ini terima kasih banget untuk Pak William yang sudah mau berbagi. Saya tahu persis training Pak William yang judulnya Menjual Tanpa Ditolak ini itu laku keras dan harganya mahal banget loh. Kalau kita ikut training ininya. Tadi siang hari ini ya, saya dengan Pak William ikut sebuah training ya. Harganya mahal banget. Tapi kami tahu nilai daripada sebuah pelatihan. Dan kita berpikirnya bukan soal mahalnya, tetapi adalah soal manfaat. Dan beneran ya Pak William tadi mungkin apa itu memang kita nggak bisa ceritakan di sini itu training apa, tetapi itu training yang sebenarnya singkat, hanya tadinya kita pikir dari pagi sampai sore itu bisa 4 sesi, ternyata cuma 2 sesi gitu. Tetapi dalam 2 sesi itu yang disampaikan tuh daging semua gitu, dan kita tidak pernah menemukan training kayak begitu, bayarnya mahal gitu. Itu sama kayak Mbak Cici punya training Pak William, mahal sekali gitu ya. Tetapi kalau isinya itu daging semua dan bisa bermanfaat, bisa dikembangkan dan bahkan bisa menghasilkan income lagi yang lain, ayo mau nggak kita ikut training yang seperti itu? Nah, training Pak William itu ya seperti itu juga ya teman-teman semua. Apa itu? Tadi saya janji mau sharing sesuatu ya, bagaimana menerapkan ilmu Pak William ini. Teman-teman tahu kan saya seorang trainer ya, udah bolak-balik ngomong trainer lagi sampai Mbak Dani sampai bosan dengarnya gitu ya. Nggak apa-apa ya Mbak Dani ya. Enggak dong. Keren Nanti, Pak Hendrikus. ya, terima kasih Mbak Dani. Nanti one day Mbak Dani satu panggung dengan saya, Mbak Dani jadi MC-nya, saya jadi speakernya. Mau nggak? Oke, saya menunggu itu. Ya, kita bikin ya Mbak Dani ya. Nah, teman-teman gini, sejak pandemi ya, dunia training pun itu jatuh. Oke. Dan saya salah satu trainer yang tidak suka menjual training murahan. Jadi saya menghindari training online. Kenapa? Karena banyak teman-teman saya itu jualan training online itu bahkan digratiskan atau dijual hanya harga 50.000 ya, 100.000. Pak William tahu kan, bahkan teman kami seorang trainer top pun gitu ya, jualan training online itu ya cuma bayarnya 99.000, 125.000 gitu. Sungguh-sungguh menghancurkan dunia training gitu. Akibatnya apa? Saya menjadi kehilangan pendapatan dari dunia training. Oke. Nah, dan itu bukan sebentar kan? Hampir 3 tahun gitu. I am struggling with that gitu. Nah, teman-teman semua, untuk sebuah keahlian kalau kita sudah tidak pakai itu sampai 3 tahun gitu ya, itu tesnya atau ujiannya itu adalah ketika dapat project lagi atau ketika kita disuruh mengajar lagi, apakah kita masih bisa mempergunakan ilmu kita dan skill kita itu. Nah, itu menjadi sebuah ujian apakah kita benar sungguhan seorang trainer profesional ataukah saya itu hanya sekedar meniru-niru orang saja gitu. Ya, puji Tuhan ya bahwa saya bukan sekedar meniru-niru orang. Ya, terutama Pak Will ketika saya sudah berguru dengan Mbak Cici ya, selalu Mbak Cici menekankan
be yourself. Jangan pernah menjadi seorang trainer itu meniru orang lain. Ya kalau dulu aku tuh seneng banget niru-niru, misalnya contoh ya dulu dengan Makplus Pak Hermawan Kertajaya, orang Surabaya kan, kalau ngajar itu Suraboyoan gitu ya kan. Nah, aku mencoba jadi orang Suraboyoan gitu ya, bukannya bukannya lucu gitu ya, tapi nggak enak dengernya kan aku bukan orang Surabaya gitu. Mau Suraboyan gimana gitu ya. Nah, mencoba jadi siapa lagi itu percuma. Bahkan saya tuh pernah Pak Will ikut trainingnya Pak Hari Subagya ya, bagi teman-teman yang tahu Pak Hari. Nah, Pak Hari Subagya itu kan seorang trainer yang lucu gitu ya kan. Saya tuh merasa kalau kasih training itu nggak lucu sama sekali. Saya orang yang sangat serius gitu. Jadi saya kepengen supaya kelas saya itu bisa lucu, bisa tertawa terbahak-bahak atau bagaimana lah supaya kelasnya itu menjadi lebih hidup gitu ya. Jadi saya ikut trainingnya beliau creating hahaha gitu. 2 hari itu Pak William bayarnya mahal gitu ya kan. Gitu. Terus saya mencoba mempraktekkan, ternyata bukannya ketawa orang pada bengong, ini si Bapak kok garing amat sih. Mau melawak tapi nggak lucu gitu ya. Waduh, itu benar teman-teman, nggak bisa meniru orang lain. Nah, di dalam menjual juga begitu. Nah, kembali kepada cerita saya tadi ya. Jadi gini, ketika saya mendapatkan satu kesempatan ya, satu kesempatan lah ya yang saya dapatkan, saya juga bersyukur bisa bersama-sama Pak William dalam 1-2 tahun belakangan ini dan saya cukup dekat dengan beliau. Jadi ketika saya mendapatkan peluang itu ya, Pak Will ini juga baru dengar cerita saya mau ceritakan juga ya. Jadi Pak Will ketika saya sudah memasukkan proposal itu Pak, kemudian saya dapat kabar bahwa, aduh Pak Hendrikus kalau lihat CV-nya Bapak ini yang lebih cocok ini yaitu ketika Bapak waktu kerja di bank itu kan Bapak menangani priority banking. Ya karena saya dulu memang tahun-tahun terakhir itu ya 5-6 tahun terakhir itu saya menangani priority banking. Di dalamnya itu ada sebuah layanan yang namanya wealth management gitu. Kemudian saya diberi tantangan, Pak Hendrikus boleh nggak tolong diganti tuh proposalnya, diganti apa? Diganti wealth management. Ah, diganti ya. Saya sudah capek-capek bikin proposal, bagi yang tahu bikin proposal itu nggak gampang ya. Udah capek-capek bikin proposal suruh ganti gitu. Tapi saya ingat tuh pelajaran pertama Pak William tentang menjual tanpa ditolak itu kita harus rajin, bukan pinter. Nah, ya udahlah. Hati boleh kesel ya, agak panas gitu ya kan, diganti-ganti yang pertama aja belum diajak diskusi sudah suruh ganti gitu ya. Tapi harus rajin. Jadi saya belajar rajin tuh Pak William. Pokoknya ikut aja apa yang diminta oleh mereka. Saya berusaha untuk ikuti petunjuk mereka. Ya udah saya bikin sesuatu yang belum pernah saya sharingkan atau belum pernah saya berikan trainingnya gitu ya. Training tentang wealth management itu saya belum pernah sebetulnya ya. Tetapi diminta kan, jadi saya mencoba untuk mengeluarkan seluruh pengalaman saya ketika kerja di bank maupun pengetahuan saya di dalam dunia wealth management itu. Nah, teman-teman, kemudian yang menakjubkan adalah setelah saya bikin proposal ya, kemudian diminta diganti lagi Pak William, ya topiknya tetap sama, tetapi dikasih tahu Pak Hendrikus bikin proposal itu jangan pakai words. Maksudnya jangan ditulis pakai itu ketikan di kayak surat begitu Pak, tetapi disuruh bikin pakai PowerPoint gitu. Jadi sudah dibikin kayak trainingnya gitu, cuma dalam bentuk isinya itu proposal gitu ya kan. Waduh, ini apa sih maunya gitu ya kan. Tapi ingat lagi apa ajaran dari Pak William, rajin itu soal attitude. Rajin itu ada di di attitude kita ya, bukan soal kepinteran. Saya boleh pinter tentang wealth management karena pengalaman, tapi kalau saya tidak punya attitude yang benar ya, orang nggak mau beli saya gitu. Nah, jadi saya mulai dari sana itu Pak William, ya. Nah, kemudian karena saya sudah mengikuti sambil cerita, saya juga sambil menyampaikan apa yang saya ketahui tentang proses belajar menjual tanpa ditolak. Teman-teman harus tahu ya, menjual tanpa ditolak yang Pak William berikan training kepada beberapa institusi itu, saya tahu persis karena saya mengikuti, saya sit in di kelasnya Pak William itu ada 6 sesi ya, ada 6 gelombang pertemuan gitu ya. Dan setiap kali itu rata-rata karena online ya, jadi setiap kali itu antara 2-3 jam lah kira-kira begitu ya. Nah,
jadi itu panjang ceritanya. Kalau seminggu sekali aja jadi butuh 6-7 minggu baru bisa selesai gitu. Nah, teman-teman, di dalam training itu saya sudah ngikutin semua sesinya gitu, jadi saya tahu. Nah, ini salah satu rahasianya menjual tanpa ditolak ya. Dan saya pergunakan ini ketika diskusi atau saya diinterview oleh institusi tersebut. Jadi saya diminta bicara tentang wealth management itu, ternyata itu bukan buat karyawannya, tetapi buat nasabahnya. Nah, kalau saya bicara nasabah berarti Anda tahu bahwa ini institusinya adalah bank juga gitu ya kan. Nah, ketika saya di interview itu, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ini ilmu untuk bagaimana menjual tanpa ditolak ya. Saya tidak pusingin dengan nasabahnya. Nasabah itu urusan nanti ketika saya sudah di approve untuk menjelaskan kepada nasabahnya itu urusan nanti. Tapi sekarang saya berhadapan dengan siapa? Saya berhadapan dengan salah satu stafnya. Saya nggak tahu jabatannya apa, tapi saya tahu namanya. Mungkin dia pejabat tinggi di situ. I don't know gitu. Tapi saya ketika ketemu dia itu fokus saya bukan kepada nasabahnya, tapi kepada orang itu. Jadi saya anggap orang itu sebagai partner saya yang perlu saya berikan solusi buat dia gitu loh teman-teman. Jadi sebelum wealth management itu buat nasabahnya, saya pakai dulu wealth management itu buat orang itu. Saya tanya kepada si bapak itu, bapak umurnya berapa? Oke. Kemudian bapak sudah pernah belum berinvestasi? Ya kan? Saya kasih tahu jangan sampai meniru saya bekerja di bank tapi nggak ngerti atau nggak pernah berinvestasi gitu ya. Dan itu sesuatu kekeliruan saya sejak dulu gitu. Kalau saya tahu bahwa berinvestasi itu jauh lebih bisa mengembangkan uang kita, apa itu financial growth ya, itu saya pasti akan investasi bukan nabung atau deposito gitu. Kita tahu hari ini ya, nabung itu bunganya sangat kecil, deposito lebih gede sedikit saja gitu. Tapi kalau kita ingin uang kita terus berkembang itu hanya investasi. Nah, kemudian saya tanya, Bapak investasinya apa saja gitu. Nah, jadi saya berusaha untuk pointing dia ya, pointing personalnya dia, kebutuhan dia ataupun ininya dia ya tentang terkait dengan wealth management. Kenapa begitu? Karena dengan dia menyadari bahwa wealth management itu adalah sesuatu yang berguna buat dirinya sendiri, kira-kira proposal saya diterima atau enggak? Ya, itu. Yang jelas, teman-teman, mohon maaf ya, saya sebentar lagi akan keliling Indonesia. Terima kasih, itu saja sharing dari saya ya, teman-teman. Ini namanya menjual tanpa ditolak. Oke, nah itulah teman-teman. Nah sekarang saya pengen tanya kepada teman-teman, siapa yang pengen belajar lebih lanjut tentang menjual tanpa ditolak ini? Tolong dong ketik di mana chatting ya. Mbak Noya, thank you. Mbak Noya beneran nih mau belajar lebih lanjut nih. Saya mau. Pak Toto. Oh terima kasih Pak Toto. Siapa lagi nih? Ayo. Tuh, ini kalau Pak William lihat banyak yang mau ya. Nah, itu nanti baru dibuka kelas selanjutnya gitu ya. Kelas selanjutnya itu bagaimananya ya nanti perlu bicara lagi antara Pak William dengan Mbak Anis ya, dengan saya. Nanti kita akan umumkan lagi ya. Wah, ini mau semua nih ya. Wah, mau semua nih Pak William. Ya, nanti kita bicarakan ya Pak William ya. Gitu. Hendrikus. Ya, Pak Toto. Saya itu kan tadi join agak terlambat ya. Jadi, ya. Tapi di belakangnya pun saya sudah tertarik sekali. Tampaknya ini kan timnya dari Bu Anis CS ini kan belum semuanya terlibat di sini. Barangkali perlu diulang lagi, barangkali loh. Kan ini kalau menurut pendapat saya, tapi nggak tahu pendapat yang lain. Karena banyak yang belum ikut saya. Ya, it's okay. Baik Pak Toto, thank you Pak. Memang kata orang kan tak kenal maka tak sayang gitu ya kan. Di luar sana nama Pak William itu sudah sangat populer ya. Beliau dikenal oleh banyak tokoh-tokoh di Indonesia ini ya. Tapi di grup kita mungkin hanya sebagian yang mengenal beliau gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa menurut saya, kita mulai aja dari kelompok kecil, bahwa tim daripada Mbak Anis ini jumlahnya ada ratusan, yang ikut hari ini cuma sekitar 20-an, jadi cuma seperberapanya. Nggak masalah, bisa saja nanti kita ulang lagi Pak Toto, ya nanti akan ada periode berikutnya. Mungkin
diselingi dengan NDO. NDO itu kan New Development Program itu buat member-member baru gitu. Nah, begitu satu angkatan selesai, mungkin kita akan selingi dengan menjual tanpa ditolak. Karena ini sebuah sebuah ilmu yang perlu diketahui oleh kita semua supaya upaya dan usaha kita itu mendatangkan hasil yang baik bukan hanya buat diri kita, tetapi juga buat orang yang kita ajak gitu. Pak Toto, terima kasih untuk masukannya ya. Pasti kita akan berikan, karena ini adalah kita kan satu tim dan kita juga adalah satu keluarga gitu. Jadi ya kita coba untuk berbagi ilmu yang baik gitu Pak Toto. Ya. Pak Toto, thank you ya Pak Toto ya. Ini Pak Toto juga kapan-kapan kalau ke Miracle Center, Pak Toto kita bisa ngobrol, kita bisa berpikir bersama-sama bagaimana bisa mengembangkan komunitas ini menjadi lebih hebat, lebih baik, dan lebih banyak bermanfaat buat orang banyak, Pak. Itu keinginan kita semua bersama-sama. Oh ya, Pak Toto dan teman-teman semua. Ini saya dengan Pak William ini sebenarnya masih memiliki satu mimpi, satu visi yang dulu kita sudah pernah diskusikan tapi belum pernah kita jalankan. Nah, begini. Ini saya sharing aja, mungkin Mbak Anis juga nanti Mbak Anis juga pasti punya visi yang sama juga ya. Intinya gini. Kita ini kalau bicara di AFC, Pak, kalau kita ingin mengembangkan AFC itu kan pasarnya itu kan memang tetap kita ketemu dengan sosial ekonomi masyarakat itu yang model segitiga, Pak ya. Hanya sedikit orang yang di level atas yang mampu membeli diamond gitu ya kan. Tetapi lebih banyak lagi orang di level bawah yang beli ruby pun nggak sanggup gitu, Pak. Oke. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita bisa membantu sebanyak mungkin orang, bukan hanya di level menengah ke atas, tetapi juga di level menengah ke bawah. Mereka bisa bergabung di AFC, lalu mereka itu bisa berkembang di sini, kemudian bisa memperbaiki taraf kehidupannya gitu. Nah, ini yang menjadi cita-cita. Saya rasa Mbak Anis juga punya cita-cita yang sama. Cuma bagaimana merealisasikannya itu kita perlu ngobrol, kita perlu ngomong lagi. Ya Mbak Anis ya, Mbak Anis sudah buka kameranya juga tuh. Mbak Anis, kapan kita bicarakan tentang hal itu, Mbak Anis? Karena ini tampaknya di lingkungan kita saja kan lebih banyak yang berada di level menengah ke bawah daripada menengah atas gitu ya kan? Kalau menengah atas bukan soal duitnya, tapi soal bagaimana mindset dia terhadap AFC dan juga terhadap multi level ya. Karena sebagian orang tidak tentu mereka setuju dengan konsep multi level gitu. Mbak Anis, any comment, Mbak Anis? Oke, pertama terima kasih banyak ya Pak William dan Pak Hendrikus untuk malam ini dengan ilmu kerennya. Terus mohon maaf juga saya ternyata belum bisa sampai ke rumah, jadi nggak sesuai dengan rencana. Jadi yaitu Zoom-nya dari HP. Tapi ya bersyukurnya udah pernah belajar sebelumnya ya dari Pak William. Jadi beberapa udah pernah lebih mudah lah bagi saya, nggak dari nol gitu ya. Terus untuk next-nya nanti kita bicarakan lebih lanjut Pak, kita nanti ngobrol, kita ketemu di Miracle Center. Terima kasih juga Pak Toto ya. Memang baiknya memang dari awal sih ikut ini, dari awal maksudnya nggak dari tengah jam gitu. Gitu Pak Hendrikus. Oke, Mbak Anis, terima kasih. Teman-teman semua, sekarang sudah jam 9 ya. Kalau boleh saya minta waktu sekitar 3-5 menit lagi untuk memberikan sesi tanya jawab kepada teman-teman. Jika ada pertanyaan, ya silakan diajukan kepada Pak William. Ya, kalau Pak William nggak bisa jawab, saya coba bantu jawab. Oh, kebalik ya. Semoga Pak Hendrikus menjawab. Iya, ini harus bercanda Pak. Kalau nggak bercanda ilmunya nggak masuk gitu ya kan. Ayo teman-teman, dibuka pertanyaan. Mbak Dani, mana Mbak Dani? Biasanya paling banyak bertanya ini. Gimana nih? Enggak? Pak Hendrikus, saya boleh bertanya? Mbak, no. Ya. Silakan. Pak William, selamat malam. Ya, Pak. Pertanyaan saya ini dulu kali ya, ke lingkup kecil dulu ya di keluarga saya. Tadi kan Pak William bilang anak itu
sekolah atau diberikan les itu selama ini kan katanya supaya jadi pintar, tapi ternyata kan jadinya rajin gitu. Nah, ini anak saya kalau les gitu kan, les di luar jam sekolah, itu kan sudah maaf Pak, jadi lesnya itu memang keinginan anak-anak, bukan karena saya yang suruh, karena saya kan juga izin dulu sama mereka setuju atau tidak gitu kan. Nah, kalau rutinitas dia lakukan seminggu 2 kali gitu kan, dan itu continue, apakah itu bisa disebut dengan rajin atau untuk mencapai sesuatu yang akhirnya goals-nya pintar gitu. Saya khawatir apa yang sudah saya beri, saya fasilitasi, ternyata salah gitu. Terima kasih Pak William. Ibu Noya nanti ikutan dalam kelas saya ya. Jadi Ibu ada cara yang benar dan Anda bisa ngukur. Karena selama ini Anda nggak bisa ngukur rajin ya. Akhirnya puji Tuhan ya, saya dapat paten lah ya, bagaimana ngukur rajin. Jadi gini Bu Noya, jadi apapun yang anak-anak lakukan saat ini, Ibu hanya belajar mengimbangi ya teman-teman. Anda hanya belajar mengimbangi. Salah satunya contoh seperti ini ya. Saya jadi tidak bisa mengatakan apakah itu benar atau tidak ya. Ibu Noya, kalau anak Ibu pernah sekolah dan kemudian dia mendapatkan janji, Ibu pernah buat janji nggak sama anak Ibu? Kalau misalnya dia naik kelas, kalau dia dapat nilai 1, dikasih hadiah. Pernah nggak Ibu Noya janji? Saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Baik. Berarti anak Ibu nggak pernah dikasih hadiah dong? Enggak, buat saya bilang, kamu pintar atau rajin untuk dirimu sendiri, bukan untuk mama. Gitu. Saya tanya, Ibu Noya pernah kasih hadiah sama anak-anak nggak? Enggak pernah. Aduh, itu juga nggak boleh ya, Bu. Nggak Jadi boleh. gini, Salah. gini Bu, anak Ibu juga kasihan juga ya. Bapak Ibu dengar baik-baik. Problem utama ketika saya bikin sesi buat orang tua ya, ini tips-tips yang praktis ya, tapi saya yakin banyak yang lupa juga. Tapi nggak apa-apa. Ini sebagai bukti ya bahwa kalau Anda nggak ikut training yang benar, Anda pasti lupa. Yuk kita lihat ya, ini contoh. Saya tanya, siapa banyak orang tua yang menjanjikan hadiah buat anaknya kalau dia naik kelas atau dia juara 1 atau nilainya 100? Banyak. Sekali lagi banyak. Anda nggak usah angkat. Ya banyak. Tapi saya bilangin, mulai hari ini tolong stop. Jangan pernah menjanjikan anak Anda nilai 100 dapat sepeda atau dapat hadiah dengan ini. Kenapa? Itulah membuat anak jadi sirkus. Karena kalau nanti dia berhasil dapat nilai 100 atau dia juara kelas, itu motivasinya berarti karena apa? Karena hadiah. Hadiah. Anda lihat film monyet tadi ya. Sekali lagi tolong film monyet tadi kalau Anda setel, Anda lihat bebek, renungkan buat diri Anda. Berarti bukan karena niat dia untuk juara kelas. Ya, sama nanti ya, maaf ya, di Miracle sudah ada program. Jangan ditolak juga ya. Di mereka sudah siapkan jalan-jalan kalau berhasil dan segala macam. Itu jangan dimatikan. Kita belajar menyeimbangkan Bapak Ibu. Nah, menyeimbangkan gimana? Nah, contohnya, kalau Anda kasih hadiah pada waktu anak itu ulang tahun, hari raya, berikan hadiah karena itulah contoh Anda bisa memberikan momen terbaik sehingga dia tahu waktu ulang tahun ada hadiah. Tapi jangan ketika sedang ngejar prestasi Anda janjikan hadiah. Ya, jadi Bu Noya, waktu anak ulang tahun, Ibu juga nggak pernah kasih hadiah? Oh, kalau itu saya kasih. Nah, walaupun ya, jadi juga ya. contohnya ya. Tetapi kalau Anda lakukan tanpa sadar, itu juga salah. Anda harus mengerti bahwa kalau kita memberikan sesuatu itu karena memang ada yang membuat dia itu seimbang. Jadi jangan kebetulan. Orang rajin bukan kebetulan, Bu Noya. Ya. Jadi kalau hari ini saya boleh ngomong, saya tapi nggak enak sekali lagi. Nanti biar aja Pak Hendrikus yang kasih tahu testimoni. Ya, testimoni saya cukup banyak ya. Mulai dapat hal-hal yang saya pikir, aduh, ya saya hanya bilang pada Anda, ayolah Anda juga bisa mendapatkannya selagi kita masih hidup lah ya. Oke, Bu Noya, sudah terjawab? Sudah Pak, terima kasih Pak William. Sama Pak William. Oke. Saya nambahkan boleh Pak Hendrikus. Boleh Pak Toto. Silakan. Pak William terkait dengan apa namanya disampaikan Pak Liam itu kan memang bagus sekali untuk anak didik anak. Nah, itu termasuk anak didik cucu saya lah gitu kan. Tapi memang sekarang di sekolah-sekolah itu juga sudah tidak selalu nyebut ini ranking 1, ranking itu sudah nggak pernah disebut lagi. Mungkin terkait dengan yang Bapak sampaikan itu ya, mungkin karena ada efek yang kurang bagus itu ya barangkali ya. Ini buah satu pernyataan saja saya melihat di tempat sekolah cucu saya gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ya.
Saya percaya cepat atau lambat bangsa kita akan berubah. Karena Anda mau nggak terlibat jadi agen perubahan tersebut atau hanya cuma jadi penonton. Kalau Anda mau jadi leader, Anda lakukanlah sekarang. Bukan karena kecelakaan. Rajin itu bukan karena kecelakaan, tapi by planning. Ya. Nah, untuk informasi juga, ini sebagai penguat saja ya. Saya kan sekarang ini sedang mengajar Pak di Kemendikbud ya Pak ya, mengajari guru-guru. Karena pemerintah kita sekarang ini kan sedang merubah kurikulumnya dari kurikulum yang lama menjadi kurikulum merdeka. Merdeka dalam pengertian sekolah akan diberikan kebebasan ya, kebebasan untuk menentukan sendiri kurikulumnya seperti apa. Nah, maka salah satu teknik yang diajarkan kepada para guru di seluruh Indonesia itu adalah bagaimana melakukan coaching ya dari kepala sekolah kepada para guru, ya dari guru-guru yang sudah dilatih kepada guru-guru yang belum terlatih untuk mereka bisa pergunakan ilmu coaching itu baik kepada para guru maupun kepada anak didiknya. Nah, jadi di sini Pak William saya kira ada satu perubahan mendasar dalam pendidikan kita ke depannya nanti. Intinya adalah kita tidak lagi mengejar pinter itu sebagai satu-satunya tolok ukur di dalam dunia pendidikan kita. Nah, saya kira ini sebuah tanda yang baik ya. Yang dikejar nanti ke depan itu juga adalah soal attitude daripada anak didik. Bagaimana mereka bisa menjadi rajin, jujur, dan seterusnya. Ya, kita bisa berharap ke depan nanti dari dunia pendidikan yang berubah itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan berbangsa kita. Ya, itu yang menjadi harapan kita bersama. Itu pelengkap dari saya. Ya, saya sangat senang sekali malam hari ini bisa juga menjadi host pada acara ini, dan sekali lagi terima kasih untuk Pak William serta teman-teman semua, Mbak Anis yang sudah menyediakan Zoom-nya, juga thank you banget Pak Ne yang masih berusaha untuk sembuh, berusaha untuk sembuh. Semoga cepat sembuh Pak Ne, ya, dan teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Jangan lupa bahwa kita adalah satu tim, bahkan kita adalah satu keluarga. Karena itu mohon supaya sekarang kita bisa buka kamera kita karena kita akan foto sebagai sebuah keluarga, keluarga apa nih namanya? Keluarga miracle ya. Keluarga bahagia. Oh, keluarga bahagia. Siapa yang mau foto? Saya nyalain Keluarga mobil. berencana sukses. Oke. Ayo teman-teman semua buka kameranya. Oke, terima kasih Pak Joko, Ibu Sri, siapa lagi, Mbak Dinar, Okta, Mbak Nini, ayo buka kameranya. Wah, Pak Joko baru buka, ternyata Pak Joko lagi ganteng-gantengnya. Wah, dari tadi nggak nongol nih Pak Joko nih, nggak bersuara. Oke, Mbak Dinar, ayo buka. Mbak Dinar, kameranya Mbak Dinar, Mbak Okta, Mbak Elisa, Mbak Sri. Mana lagi nih? Ayo. 1, 2. Saya foto dulu ya. 3. Oke, nah sekarang sekali lagi pakai gaya ya, pakai gaya. Saya bukan Pak Ne yang biasa sampai 5 gaya itu. Cukup gaya yang terbaik aja gitu. Kalau saya begini nih. Tapi saya mesti oke ya. Siap bergaya ya. Ayo Pak Joko, gayanya mana Pak Joko? Pakai gaya Pak Joko. Wih, ya oke. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Hendrikus, Pak William, makasih. Ya. Terima kasih Pak William. Terima kasih Pak William, Pak Hendrikus semuanya. Panis, cepat sembuh Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Hendrikus, Pak William, Mbak Anis, Pak Ne, thank you. Izin live ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih.